Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir mulai surut, puluhan ton beras di Pasar Karanganyar, Demak membusuk. Orang tua balita dari Desa Curug, Kabupaten Tegal sambut baik pekan imunisasi polio tahap kedua. Harga beras terus melonjak tinggi, mengusik kepedulian para pelajar. Sebuah sekolah di Cilacap membelikan beras untuk keluarga tidak mampu. Pekan imunisasi polio tahap kedua kembali digelar di Desa Curug, Kabupaten Tegal. Pelaksanaan PIN polio berlangsung tanpa kendala. Bahkan orang tua balita menyambut baik adanya PIN polio. Balita menggemaskan ini datang bersama orang tuanya ke Balai Desa Curug, Kabupaten Tegal untuk mengikuti Pekan Imunisasi Nasional tahap kedua untuk vaksin polio. Mereka datang lalu didata dan terakhir tinggal mendapatkan vaksin polio dengan metode diteteskan ke mulut. Adanya PIN polio tahap kedua ini disambut baik warga karena sebagai upaya menjaga kekebalan tubuh anak terhadap virus. Pribadi untuk ibu anak satu, saya kan baru punya anak. Nah, menurut saya ini PIN polio untuk anak dan semua anak-anak Desa Curug ini sangat bermanfaat. Untuk kedepannya lebih, menurut saya sih sudah cukup bagus ya untuk pemerintah memperhatikan warga-warga, terutama untuk generasi berikutnya dari kami, yaitu anak-anak balita, sehingga kesehatannya sangat terjamin. Kepala Desa Curug mengatakan tahap pertama dan tahap kedua PIN polio di desanya berjalan baik tanpa ada kendala. Kegiatan Pospin di Desa Curug tahap pertama dan tahap kedua tidak ada halangan apapun, dan jumlah yang di Pospin ada 211 anak. Pada tahap kedua ini, Puskesmas Penusupan menargetkan 4.000 lebih balita yang diimunisasi polio tersebar di 9 desa. Diharapkan pada tahap kedua bisa seperti tahap pertama pada Januari lalu dengan tingkat kesuksesan 90%. Subpin polio putaran pertama kita mendapatkan 98,6% dari sasaran 4.972 sasaran. Untuk wilayah Puskesmas Penusupan ada 9 desa, di mana di wilayah Puskesmas Penusupan alhamdulillah tidak terjadi penyakit polio. Untuk kedepannya, bila yang tidak datang ke pos Subpin polio, kita kunjungi pos sweeping. Selain membuka layanan Subpin polio di balai desa, petugas puskesmas juga akan menjemput bola dengan berkeliling desa mendatangi balita yang belum mendapatkan imunisasi vaksin polio. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Alhamdulillah. Ya, antrean panjang mewarnai penjualan beras murah oleh perumbulok di Kota Tegal. Sedangkan di Pasar Kejambon, pembeli beras sepi karena harga beras dirasa warga terlalu mahal. Melambungnya harga beras belakangan ini membuat ratusan warga antre panjang di depan rumah pangan kita milik Perumbulok Kota Tegal Selasa pagi untuk bisa membeli beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dari Bulog seharga Rp54.500 untuk satu kantong isi 5 kg. Warga sudah antre sejak pagi karena saat ini sulit mendapatkan beras dengan harga murah. Ibu datang dari jam berapa? Awal jam 7. Jam 7. Ini harus pakai kupon? Harus pakai kupon gitu? Iya. Dapatnya berapa satu kupon? Di sisi lain, pedagang Pasar Kejambon Kota Tegal mengeluhkan harga beras yang terus mengalami kenaikan. Beras kualitas medium saat ini dihargai Rp15.500 per kilogram, sedang beras kualitas premium sudah menembus harga Rp17.500 per kilogramnya. Pedagang menyatakan pasokan beras SPHP dari Bulog justru dihentikan saat harga beras melambung tinggi. Akibatnya penjualan beras turun karena warga tidak mampu membeli beras yang harganya mahal. Kenapa Bu faktornya penyebab?
Ibu nggak pernah dapat kiriman beras SPAP, Bu? Belum Belum pernah. pernah, cuma berapa kali Terus sampai sekarang nggak? Oh, ini sekarang sejak naik gimana, Bu, pembeliannya, Bu? pilihannya ya berkurang. Ada beralihnya ke SPH SPAP ya. Tapi SPAP-nya kosong sih. ya gitu. Pedagang dan warga berharap Perum Bulog segera menggelar operasi pasar dan menggelontorkan pasokan berasnya ke pasar agar harga beras kembali terjangkau. Apalagi di saat belum masuk masa panen padi dan sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Masih tingginya harga beras meresahkan warga, terutama warga berpenghasilan rendah di Banyumas. Tak hanya konsumen, para pedagang beras juga merasakan penurunan daya beli masyarakat hingga 50% akibat melambungnya harga. Harga beras yang masih melambung tinggi semakin dikeluhkan oleh warga Banyumas. Warga ingin agar harga beras bisa kembali terjangkau sesuai dengan tingkat pendapatan warga yang 5 tahun belakangan ini tidak menunjukkan kenaikan yang menggembirakan. Apalagi beras adalah makanan pokok yang mau tidak mau harus dikonsumsi setiap hari. Saya sangat beratnya lah Mas lah, apalagi saya itu ekonomi kaum kecil lah ya. Ya kalau lagi suami kerja, kalau enggak kan aku merasa keberatan gitu loh. Ya kepinginnya yang stabil lah kayak dulu lah. Masa sekarang harga beras sampai itu hampir 20.000. Nah gitu loh. Ya disesuaikan juga sama UMR lah. Kalau UMR naik, harga beras naik sih nggak masalah. UMR-nya segitu, penghasilannya segitu, berasnya naik-naik terus kan otomatis beratkan lah bagi kita lah kaum gitu, terutama kaum kecil gitu loh. Tidak hanya pembeli yang merasa berat, naiknya harga beras juga dikeluhkan oleh pedagang beras di sentra penjualan beras Proliman, Kota Purwokerto. Pedagang mengaku mengalami pengurangan omset penjualan beras. Harga beras kualitas medium di sejumlah sentra kios beras Purwokerto saat ini mencapai Rp16.500 hingga Rp19.500 per kilogram. Padahal sebelum mengalami kenaikan, harga beras medium dijual hanya seharga Rp13.000 hingga Rp14.500 per kilogramnya. Sedangkan beras jenis premium saat ini mencapai harga Rp17.000 hingga Rp19.500 per kilogram dari harga sebelumnya Rp16.000 per kilogram. Harga beras di Kota Purwokerto saat ini sudah mengalami kenaikan rata-rata Rp5.000 per kilogramnya. Premium naik juga, ya, terutama beras-beras standar, kayak superan kayak gitu. Rata-rata naik berapa nih Pak? Kalau dari awal ya udah naik berapa, dari 12 ya naik. Dulunya 12, sekarang sudah sampai 17, antara 5.000-an. Sejak harga beras naik, pedagang beras di Kota Purwokerto hanya bisa menjual beras separuh dari biasanya, sebab para pembeli mengurangi jumlah pembelian beras. Mereka hanya mampu menjual beras sebanyak setengah kuintal per hari. Padahal sebelum harga beras naik, pedagang bisa menjual beras 1 hingga 2 kuintal per hari. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Harga beras yang terus melonjak tinggi mengusik kepedulian para pelajar sebuah sekolah di Cilacap. Bersama guru dan orang tua murid, mereka menghimpun dana yang kemudian dibelikan beras untuk dibagikan kepada warga kurang mampu yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Menggunakan gerobak dan becak yang disewa, siswa dan guru SMP Muhammadiyah 1 Cilacap berkeliling ke kampung-kampung di sekitar lingkungan sekolah untuk membagikan beras gratis kepada warga yang membutuhkan. Mereka mencari warga kurang mampu untuk diberikan beras gratis baik di sepanjang jalan yang dilewati maupun di dalam perkampungan. Namun prioritasnya adalah pembawa becak, lansia serta warga kurang mampu lainnya. Kegiatan bakti sosial ini sengaja dilakukan menyesuaikan kebutuhan warga saat ini yang terdampak melonjaknya harga beras. Harga beras naik terus cukup memprihatinkan sehingga kegiatan-kegiatan bakti sosial yang ada di sekolah
saat ini kita alihkan dengan pemberian bantuan pembagian beras. Kita prioritaskan pada masyarakat sekitar yang memang kita anggap perlu mendapat bantuan, lingkungan, tukang beca, kemudian warga sekitar yang memang membutuhkan. Aksi sosial pelajar dan guru SMP Muhammadiyah 1 Cilacap ini pun disambut baik oleh warga. Warga mengungkapkan keluhan mereka soal mahalnya harga beras yang belakangan semakin tidak terjangkau. Bermanfaat sekali, mahal banget sih berasnya sekarang. Sampai berapa sih Bu di Cilacap ini? 18.000, 17, 18, gitu? Yang biasa iya. Padahal sebelumnya berapa? Ya 10.000, 11.000, itu gue bagus. Sekarang beli beras itu ngirit gitu Bu? Iya ya palingnya. Hah? Berapa? Ya, tapi tiap hari harus makan, ya tetap beli. Iya beli, nggak ketang sekilo, 2 kilo. Beras kemasan 3 kg sebanyak 165 kantong yang dibagikan oleh para pelajar kepada warga adalah hasil iuran siswa, guru, serta wali siswa yang prihatin dengan kondisi warga berpenghasilan rendah saat ini yang tercekik mahalnya harga beras. Meski pembagian beras gratis belum bisa menjangkau semua kalangan, namun setidaknya aksi sosial para siswa sekolah SMP di Cilacap ini patut kita jadikan contoh kepekaan dan kesetiakawanan sosial kepada sesama yang saat ini tengah mengalami kesulitan ekonomi. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.